Film diawali dengan berlatar waktu 10 tahun yang lalu. Dua orang remaja, Cheol-i dan Shin-young, terlihat sedang lempar-lemparan bola kasti. Ketika sedang seru-serunya, Cheol-i mendapat telepon. Tapi entah apa yang merasukinya, setelah mendapat telepon itu, Cheol-i buru-buru pergi meninggalkan Shin-young. 10 tahun berlalu sejak meninggalkan Shin-young, Cheol-i kini menjadi manajer artis cantik bernama Airi. Dalam sebuah proyek film saat kondisi sedang chill dan enjoy, semua staf dan kru dikagetkan oleh cocok tanam paksa di ruang make up terhadap Airi yang dilakukan pacar Airi sendiri, yaitu Jimin. Ternyata klip on di tubuh Airi terjatuh. Dan ketika pergenjotan itu terjadi, suaranya terdengar keras di speaker luar, seperti akan menyanyi Mamang Tukang Tahu Bulat. Geger geden, semua kaget, terutama Cheol-i yang sebagai manajer harusnya bisa melindungi talentnya. Cheol-i kena damprat atasannya dan dia menyesali kenapa bisa kecolongan. Tapi nasi sudah menjadi bubur kacang hijau, Cheol-i pun dipecat. Selidik punya selidik, Jimin ini cuma suruhan dari seseorang yang gak suka dengan gemilangnya karir Airi. Aksi pergenjutan duniawi tadi direkam dan dijadikan senjata untuk menjatuhkan Airi. Dalam situasi karir Airi yang hancur lebuh dan Cheol-i yang dipecat dari rumah produksi, Cheol-i dan Airi tetap mendapatkan door prize 2 tiket perjalanan pesawat dari Pak Direktur. Entah apa maksud dari tiket pesawat dan penerbangan itu, apakah akan benar-benar delicious? Sambil menenangkan talent artisnya yang manis dan lucu, Cheol-i mempersiapkan semuanya, dan akhirnya terbang bersamaku. Nah, di pesawat yang mewah itu tentu bukan cuma ada Cheol-i dan Airi. Film ini memperkenalkan beberapa tokoh lainnya yang ada di pesawat ini. Shin-young. Iya, Shin-young, mantan yang ditinggalkan Cheol-i ini, sekarang jadi pramugari. Wah, seru nih. Kita kembali ke pasangan manajer talent tapi mesra. Hari mulai malam, Airi yang sedang bobok cantik gak sadar kalau Cheol-i sudah bersiap melancarkan serangan adu jigong. Tapi Airi terbangun dan Cheol-i pun ketahuan. Cheol-i lalu salting dan beralasan ingin pergi ke toilet. Niat mau menenangkan diri, di toilet Cheol-i malah ditahan paksa oleh Shin-young. Setoilet berdua, bahaya ini. Shin-young berusaha membuat Cheol-i ingat siapa dia. Dasar Cheol-i, karena pikirannya sudah penuh dengan Airi, dia lupa pada Shin-young. Merasa kesal, Shin-young pun memilih pergi. Tapi aksi setoilet berdua itu ternyata diketahui oleh Airi. Airi berdiri di depan toilet. Dan ketika Cheol-i keluar dari toilet setelah Shin-young, untuk kedua kalinya Cheol-i menjadi malu sekali. Mereka berdua lalu kembali duduk di kursi. Cheol-i menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Shin-young nelangsa sendirian sambil nostalgia zaman pacaran dengan Cheol-i. Delisis-delisisnya naik pesawat ini, mereka tahu banget. Ketika mbak-mbak pramugari datang, mereka berusaha memotret serabi lembut mbak-mbaknya dari bawah. Dasar ngawur dan sembrono, mereka lupa mematikan flash dan mengatur HP mereka dalam kondisi silent. Mbak-mbak pramugari ini sadar, lalu marah-marah. Oh tidak, mbak-mbak pramugari ini ternyata bakul serabi lempit dan terjadilah cocok tanam di udara. Cheol-i nggak mau kalah. Dia mengeksplorasi kedelisiusan pesawat ini dengan menghampiri Shin-young dan lalu mengajaknya bercocok tanam. Nah, Om kaget nih. Di dalam pesawat ternyata ada tokoh penting lainnya, yaitu Tae-wong. Dia ini nih yang menggenjot Airi saat syuting waktu itu. Dan dia mengancam Airi kalau nggak mau genjot-genjotan, dia bakal menyebarkan lagi video tanam paksa waktu itu. Mantan ternyata masih menyimpan dendam. Shin-young berusaha menahan Cheol-i supaya nggak kembali berduaan bermain kartu sehingga melupakan keadaan Airi. Ketika bermain kartu, Cheol-i merasa ada yang aneh. Ia lalu membongkar tas yang sepertinya ia kenali. Dan benar aja, Tae-wong lah pemilik tas itu. Seketika Cheol-i sadar, pasti Tae-wong sedang beraksi di pesawat itu. Dan Airi pasti dalam bahaya. Ketika Cheol-i dengan panik mencari-cari Airi, syukurlah Airi berhasil mengatasi tekanan udara jatuh Tae-wong. Penyesalan datang lagi. Cheol-i meminta maaf pada Airi karena nggak menjaganya dengan baik. Airi memintanya untuk nggak menyalahkan diri karena Airi baik-baik aja. Deliciousnya pesawat ini ternyata bukan hanya soal para pramugari, pramugara, serngap, tetapi juga momen ketika Cheol-i menyatakan perasaannya pada Airi. Cie, Saidah. Singkat cerita, pesawat mereka akhirnya sampai dan mendarat di Cina. Sementara Tae-wong disikat oleh para kru pesawat karena dia membuat onar. Airi dan Cheol-i mencari penginapan. Penginapannya sederhana, tetapi cukup manis untuk mereka berdua. Tetapi tetap saja, suasana lelah campur hangat manajer dan talent ini dihiasi senyum-senyum malu-malu badak karena mendengar tetangga sebelah genjot-genjotan semaunya. Ngomong-ngomong, Om seneng loh lihat Airi tertawa dan tersenyum lepas. Nih, coba kita freeze. Gimana? Manis ya kan?
Setelah hidupnya hancur karena skandal jepit waktu itu, happy loh lihat Airi tersenyum lagi. Cheol-i dan Airi lalu istirahat malam. Mereka harus segera tidur dan mempersiapkan diri karena esoknya Airi mendapat kontrak film baru. Sebenarnya ini sesuatu yang menggembirakan. Dapat job lagi serta mendapat kepercayaan karir lagi untuk mereka berdua. Tapi jalannya nggak semudah itu. Ternyata Airi harus memintangi film panas yang bukan acara masak. Cheol-i kaget dan marah-marah sambil berusaha menyelamatkan Airi. Bagaikan mendapat kekuatan super, Cheol-i menghempaskan semua kru, termasuk ngamplung Pak Sutradara dan menyelamatkan Airi. Syuting film itu di-cancel dan Airi, Cheol-i kembali ke Korea. Pesawat yang sama mereka naiki kembali. Di pesawat, Cheol-i sampai berkaca-kaca untuk membujuk Airi bicara. Mungkin perasaan Airi kacau karena film gagal, karir nggak maju, dan nyaris ditunjuk saat syuting. Tapi Cheol-i pun melakukan tugasnya dengan baik. Ia menjaga Airi. Hanya saja, mungkin banyaknya hal yang memusingkan membuat mereka berdua gak bisa mengungkapkan satu sama lain. Dari Taewon pulang lagi ke Korea. Sesampainya di Korea, di jalan keluar bandara, Airi dan Cheol-i berpisah jalan. Ketika masing-masing diam dan menyimpan sesak di dada, ponsel manajer Cheol-i yang terbawa oleh Airi menyuarakan pesan. Ternyata, ibu Cheol-i. Ternyata selama ini banyak masalah yang dialami Cheol-i, tapi dia tetap melakukan yang terbaik buat Airi. Airi tersadar, tersentuh, hati dan bibirnya yang beku tadi berubah. Opa, begitu panggilnya pada Cheol-i yang hampir saja pergi meninggalkannya. Mata mereka bertemu. Cie. Dengan tatapan kesel-kesel manja, Airi dan Cheol-i bertemu. Dan dengan kecupan manis dan pelukan yang tulus, mereka pun berdamai. Seneng kalau happy ending gini. Dan akhirnya film pun selesai.